Yang kedua adanya tipe intermediate, middle atau pada pinel, dan yang ketiga proximal atau posterior, yaitu meliputi penoskrotal, skrotal, dan perineal. Untuk klasifikasi hipospadia berdasarkan severitasnya, yang pertama mild hipospadi, yaitu hipospadi tipe granular atau pinel tanpa adanya korde, mikropenis maupun skrotal anomali. Yang kedua adanya severe hipospadi, yaitu hipospadi pada penoskrotal, perineal dengan adanya korde maupun skrotal anomali. Diagnosis untuk menegakkan diagnosis hipospadi itu perlu kita evaluasi. Yang pertama adanya posisi osteomorid sternumnya, kemudian bentuk dan lebar dari orifice-nya. Yang kedua adanya atretik uretra atau uretral plate-nya dan bentuk dari korpus spongiosumnya. Yang ketiga tampilan pada preputial hood maupun skrotumnya. Yang keempat ukuran dari penis, dan yang kelima adanya kurvatur pada penis saat ereksi. Evaluasi diagnostik seharusnya juga meliputi cryptorchidism atau UDT, karena hipospadi juga bisa muncul bersamaan dengan UDT kurang lebih 10%, dan adanya hernia inguinalis yaitu sekitar 9 hingga 15% yang muncul bersamaan dengan hipospadi. Hipospadia severe dengan adanya unilateral ataupun bilateral UDT ataupun dengan ambigus genitalia itu membutuhkan pemeriksaan genetik ataupun endocrine workup untuk mengeksklud adanya DSD atau disorder sexual dysfunction. Dengan adanya urine trickling atau ballooning pada uretra juga perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengeksklusi adanya meatal stenosis. Untuk indikasi pembedahan pada kasus hipospadi, yang pertama itu proximal located meatus, yang kedua adanya meatal stenosis, yang ketiga adanya anterior curvatur pada penis, yang keempat adanya cleft pada glans, yang kelima adanya rotated penis dengan abnormal cutaneous repe, kemudian yang keenam adanya preputial hood, yang ketujuh adanya penoskrotal transposition, dan yang kedelapan adanya split scrotum. Pemeriksaan fisik seharusnya dilakukan dengan menilai yang pertama lokasi dari meatusnya, yang kedua derajat dari proximal spongiosal hipoplasianya, yang ketiga derajat dari pineal curvatur, yang keempat lebar dan kedalaman dari urethral plate, yang kelima ukuran dari glans, yang keenam derajat dari ventral skin defisiensinya, yang ketujuh ketersediaan foreskin, yang kedelapan adanya scrotal abnormalities seperti adanya penoskrotal transposisi atau bifid scrotum. Untuk preoperatif hormonal treatment, terapi ini dapat dalam bentuk testosteron sistemik, topikal, ataupun derivatnya seperti DHT maupun HCG yang sering digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran glans penis preoperatif dan sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik untuk tubularisasi pada urethral plate. Dan itu terapi hormonal juga dapat mengurangi insidensi terjadinya glans dehiscency. Pemberian terapi direkomendasikan 1 hingga 2 bulan sebelum dilakukan operasi untuk menghindari efek samping preoperatif hormonal treatment. Ini merupakan side effect pada preoperatif testosterone administration. Yang pertama itu dapat meningkatkan pigmentasi pada genital. Yang kedua dapat memunculkan adanya pubic hair atau rambut pada suprapubis. Kemudian yang ketiga adanya penil iritasi maupun bisa muncul kemerahan. Yang keempat dapat meningkatkan ereksi, dan yang kelima meningkatkan resiko perioperatif bleeding. Untuk usia pembedahan pada primer hipospadi itu biasanya mulai umur 6 bulan hingga 18 bulan. Untuk umur pembedahan ini tidak berhubungan dengan faktor yang mengakibatkan komplikasi uretroplasti. Dan komplikasi rate setelah primary TIP itu kurang lebih 2,5 kali lebih tinggi terjadi pada anak-anak daripada dewasa daripada pada anak-anak.
Kemudian pinel kuvatur ini sering bisa rilis secara baik, biasanya dengan setelah dilakukan degloving jika terjadinya itu karena skinnya, ataupun kita bisa melakukan eksisi pada konektif tisu pada bagian ventral dari penis. Namun jika residual kuvatur ini masih ada, biasanya itu terjadi pada corporal disproportion, sehingga kita memerlukan tindakan dorsal midline plication atau ortoplasti. Untuk kuvatur yang lebih berat, lebih dari 45 derajat, dengan uretral plate yang pendek, itu membutuhkan transeksi. Kemudian ventral corporal grafting untuk severe penile curvature itu memberikan hasil jangka panjang yang lebih bagus untuk fungsi ereksi. Nah, untuk urethral reconstruction, jika urethral plate-nya ini lebar, kita dapat menggunakan tubularize menggunakan Thirst Duplé teknik. Namun jika urethral plate-nya itu pendek, kita menggunakan Snodgrass atau TIP teknik. Untuk distal hipospadi, teknik yang bisa digunakan seperti Matthew ataupun urethral advancement, dan pada hipospadi yang proksimal, teknik yang digunakan bisa menggunakan TIP teknik, onlay teknik, mau menggunakan preputial island flap. Kemudian prosedur two stage itu menjadi pilihan utama karena resiko terjadinya penile curvature itu lebih rendah daripada yang one stage dan memberikan resiko komplikasi rate yang lebih rendah juga untuk jangka panjangnya. Ya, ini bahkan untuk penggunaan teknik-teknik dari uretroplasti, itu kita lihat ini kita bagi menjadi hipospadi yang distal dan yang proksimal. Yang distal kita bisa menggunakan Thirst Duplé, TIP, Matthew, McPhee, advancement. Sedangkan yang proksimal kita evaluasi dari kordenya. Jika tidak ada korde, kita bisa menggunakan onlay maupun TIP. Namun jika ada korde, kita evaluasi urethral plate-nya. Jika urethral plate-nya itu masih bagus untuk preserve, kita bisa menggunakan onlay atau TIP. Namun jika pasien dengan korde dan urethral plate-nya itu tidak adekuat, kita bisa menggunakan two stage ataupun one stage menggunakan tube onlay ataupun Koyanagi repair. Kemudian ini faktor terjadinya komplikasi setelah uretroplasti yang paling sering yaitu terbentuknya fistula uretrokutan, kemudian terjadinya metastenosis, dehiscensi, kemudian ventral curvature yang berulang, dan ada hematom. Untuk follow up jangka panjang ini dibutuhkan hingga pasien dewasa untuk mengevaluasi adakah struktur uretra ataupun voiding dysfunction maupun recurrent penile curvature di vertikal maupun granular dehiscensi. Untuk kesimpulannya, jadi untuk usia dilakukan pembedahan yaitu bisa dilakukan mulai usia 6 bulan hingga 18 bulan untuk awalnya. Kemudian untuk terapi target dari terapi yaitu kita akan memperbaiki dari penile curvature, kemudian membentuk neo-uretra yang adekuat dengan ukuran yang baik, kemudian merubah posisi meatus yang awalnya di proksimal, mid ataupun distal, kita pindah ke bagian tips dari glans. Nah, jika memungkinkan juga kita juga akan menjaga kosmetik dari penile patient. Untuk androgen stimulation therapy itu dapat meningkatkan penile length dan glans circumference. Komplikasi rate kurang lebih itu 10% itu terjadi pada uretroplasti pada bagian distal dan 25% itu terjadi pada hipospadia yang proksimal pada menggunakan one stage repair. Nah, variabel yang lebih tinggi 28 dan 80% itu dapat terjadi pada two stage repair. Nah, sexual function biasanya menjadi salah satu target juga untuk menjadi target dari tujuan dari terapi uretroplasti pada pasien-pasien dengan hipospadi. Terima kasih dokter.